Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dan seluruh sahabat yang menonton video ini. Pada kesempatan ini kita akan lanjut kepada pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang makalah ke-9. Hari ini kita akan membahas tentang makalah ke-10 kitab Nasoihul Ibad. Langsung saja teman-teman, untuk menghemat waktu kita baca seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta maqala al-ashiratu kang kaping 10 an ba'di zuhadi saking setengah wong kang ahli zuhud wa hum utawi zuhad iku alladina wong akeh ihtaqaru kang padha ngina sapa alladina ad-dunya ing dunya. Walam yubalulan ora merduliake sapa alladina biha kelawan dunya bal ahadu balik ngalap sapa alladina minha setengah saking dunya. Qadra daruratihim ing sekira-kirane kebutuhane alladina. Jadi kita sudah masuk ke dalam makalah ke-10. Untuk makalah yang ke-9 bisa dilihat di video sebelumnya ya. Orang yang zuhud nih. Siapa sih orang yang zuhud itu? Kalau kita mengacu dalam teks ini tadi, orang zuhud itu adalah orang yang dimana di situ tidak mempunyai ikatan batin kepada dunia, tidak terikat kepada dunia, orientasi hidupnya tidak untuk dunia. Namun dia menggunakan dunia tersebut untuk kebutuhannya menuju akhirat. Itu adalah orang yang zuhud. Ya, jadi tidak semua orang yang zuhud itu miskin, terus kemudian di goa-goa, nggak punya harta dan sebagainya, tidak. Ya. Sekarang pun masih ada orang zuhud, artinya dia tidak mempunyai orientasi hidup dengan dunia. Ya udah sekadarnya aja. Ya. Contoh orang yang zuhud itu, kita butuh makan cuma sepiring. Ya udah sepiring aja. Nggak usah ngambil sampai 5 piring. Kita kenyangnya itu 1 piring, kok ngambil sampai 5 piring, itu berarti israf atau berlebihan. Sebenarnya kehidupan zuhud ini antara zuhud sama wiroi beda lah ya, beda. Nanti bisa saya jelaskan. Sebenarnya kehidupan zuhud ini bisa kita implementasikan dalam hidup kita. Artinya kita ini menjauhi perkara-perkara yang dimana di situ memang tidak dibutuhkan. Jadi kita mengambil aja perkara yang dibutuhkan, yang esensi-esensi aja dalam hidup. Ya, nggak usah. Kalaupun yang beli sesuatu yang bermanfaat aja, jangan semuanya dibeli-beli. Itu namanya berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man utai sapane wong adna bakang gawe dosa sapa man dan ban kelawan gawe dosa. Aita hamalahu tegese nyangga sapa man hu ing dosa. Wa wa hale utai man iku ya hakum wi sapa man. Aywal halu tegese utawi tingkae man iku ana sak temene wong. Iku ya farahu bungah bitahamulihi kalawan nyangga dosa. Fa inna Allah mung sak temene Gusti Allah iku yudhilu manjingake sapa Allah ing man annar ing neraka wa wa hale utahe man iku ya pinangis. Liana hakka hukrana sak temene man iku ayan dabayan to getun wa yastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa man Allah taala ing Allah taala lidzalika maring mengkono-mengkono gawe dosa utawa mengkono-mengkono matkur. Jadi untuk yang pembahasan awal ini adalah orang yang melakukan dosa. Kita ini melakukan dosa, terus kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ceria, dengan bahagia. Ya. Ketika kita melakukan dosa dengan ceria, dengan sepenuh hati dan bahagia, bahkan kita menceritakan dosa-dosa kita kepada orang. Contohnya, wah aku mau bengi mari ngombe, tadi malam habis minum 2 botol tidak mabuk, aku tadi malam habis begal dan lain sebagainya. Dia malah senang dan dia kor-kor kepada orang. Hal tersebut akan menjadikan dia ketika hari akhir Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dengan keadaan menangis. Tadi yang seperti li'anna haqqahu
ayandaba wa yastaghfirullah ta'ala litarib, dalam keadaan menangis dan juga meratapi ataupun menyesal atas apa yang dia lakukan dan juga meminta maaf kepada Allah. Tapi apa? Semuanya sudah berakhir, karena dulu ketika di dunia dia malah melakukan maksiat dengan sukarela, dengan ceria, dengan bangga. Tapi besok dia akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya dan teman-teman sekalian pasti pernah melakukan dosa. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada. Artinya kita jangan menceritakan dosa-dosa kita, jangan senang dan jangan gembira melakukan dosa tersebut. Masih tetap harus beristighfar dan juga membenahi apa yang sudah terjadi. Gitu aja konsepnya. Kemarin saya sudah singgung, dosa itu perkara yang maha kafi sodrik, perkara yang membuat hati kita gundah, itu dosa. Kalau kita habis melakukan sesuatu terus kita gundah, gelisah, nah itulah dosa. Salah satu trik untuk melihat apakah itu dosa apa enggak, yaitu kalau hati kita merasa nggak enak, ya udah, berarti dosa, tinggalkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Saya mana tadi? Waman lan wong atau akang to'at sapa man wa hale utawi man iku yabki nangis sapa man. Hayaan krono isri minallah saing Gusti Allah taala wa khaufan lan wedi minu saking Allah taala. Ala taksirihi ing atase pepekone man fitil kataati ing dalam mengkono-mengkono taat. Fa inna Allah mongko satemene Allah taala iku yudkhilu manjingake sapa Allahu ing man aljannata ing swarga wa hale utawi man iku yadhaku bungah sapa man utawa guyu sapa man. Aya farahu tegese bungah goyatal farahi kelawan kata-katake bungah li khusulil matlubihi krana hasile perkara kang den pure wa utawi matlub iku afullahi pengapurane Gusti Allah taala. Sebaliknya orang yang taat kepada Allah ya sampai dia nangis-nangis ya, sholat sampai nangis-nangis, kemudian ketika tahajud dia menangis-nangis dan dia menyesali dan dia merasa hayaan. Dia merasa hayaan ataupun malu kepada Allah, dan khaufan, takut kepada Allah. Artinya takut, kita sudah diberikan kepercayaan tapi kita selalu mendustakan Allah, selalu menyepelekan perintah-perintah Allah, dan dia sampai menangis seperti itu. Dan ketika akhir nanti orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan keadaan tertawa, dengan keadaan tersenyum. Kenapa kok dia tersenyum? Karena dia sudah mendapat apa yang dicari. Apa yang dicari yaitu afullah, pengampunan dari Allah ya. Jadi kita hidup ini kan yang kita cari hanyalah afullah ataupun ampunan dari Allah. Jadi tidak lain dan tidak bukan, itulah yang kita cari di akhir nanti. Jadi seperti ini teman-teman. Perkara-perkara yang ada di dunia ini sebenarnya juga bisa menjadi perkara akhirat. Artinya perkara yang kita lakukan ataupun adat ataupun kebiasaan yang kita lakukan ini akan menjadi ibadah ketika kita niati ibadah. Kalau dalam syarah Arba'in Nawawi itu malah disebutkan ibadatul ghaflati adatun, ibadahnya orang yang lupa kepada Allah itu adalah adat ataupun hanya dihitung sebagai kebiasaan. Dan sebaliknya wa'adatu ahlil yaqdati ibadatun, adatnya atau kebiasaannya orang yang selalu mengorientasikan apa-apa yang dilakukan kepada Allah, maka dihitung ibadah. Tidur ya, ketika tidur kita niatkan supaya bisa bangun malam, supaya bisa bangun subuh, maka itu akan dihitung ibadah. Apalagi makan, ketika kita niati makan itu untuk ya supaya kuat ya, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa sholat, bisa bekerja dan lain sebagainya, itu ibadah. Termasuk juga kerja kita ya. Kalau kerja kita satu untuk menafkahi keluarga, untuk bersedekah dan untuk sesuatu yang positif, maka juga akan dihitung ibadah. Yang penting ada niat di situ. Artinya ketika kita niat itu untuk perkara ibadah, maka hitungannya juga akan hitungan akhirat. Oke, saya kira cukup teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk meninggalkan komen. Semoga saya dan teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.